Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Arifin di series kuliah akuntansi pengantar. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa aspek dasar dari akuntansi pengantar, yaitu kita belajar mengenai apa itu akuntansi, kemudian kita belajar mengenai laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi keuangan, kemudian kita juga bicara mengenai beberapa standar akuntansi yang digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini mengapa kita perlu untuk belajar terlebih dahulu mengenai persamaan dasar akuntansi, karena persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar atau pedoman untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi berikutnya. Ya, sehingga kita perlu memahami dulu bagaimana nanti akuntansi, persamaan dasar akuntansi ini menjadi pedoman untuk kemudian akuntan itu melakukan pencatatan atau pembukuan. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana transaksi keuangan itu mempengaruhi ya posisi dari keuangan entitas, yang meliputi di situ ada aset atau harta, kemudian juga nanti dilihat dari mana sumbernya dari aset atau harta ini, apakah itu dari liabilitas atau dari ekuitas. Sehingga nanti dari persamaan dasar akuntansi ini kita bisa melihat dari mana aset yang dimiliki oleh perusahaan itu, ya, apakah memang nanti berasal dari liabilitas atau kewajiban atau nanti berasal dari ekuitas atau berasal dari pemilik. Nah, kita ambil sebuah contoh untuk memudahkan bagaimana kita memahami persamaan dasar akuntansi ini. Misalkan ada sebuah perusahaan, kita ambil contoh misalnya PT Laundry Cuci Bersih. Nah, perusahaan ini tentunya punya aset, ya. Yang pertama misalnya uang untuk operasional perusahaan, di situ ada uang misalnya 500 juta. Nah, uang 500 juta ini berasal dari pemilik perusahaan, ya, nilainya 500 juta. Jadi pemilik perusahaan kemudian awal usahanya itu menyetorkan uang 500 juta. Sehingga kita bisa tahu bahwa aset yang berupa kas ini itu berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian berikutnya, ya, karena ini perusahaan laundry tentunya punya aset peralatan, ya. Di situ nanti aset peralatan ini akan digunakan misalnya apa? Mesin cuci, ya, misalnya nilainya adalah 200 juta. Nah, mesin cuci ini bisa jadi diperoleh asalnya itu misalnya waktu pembelian itu misalnya 50 juta itu dari pemilik perusahaan, ya, sebagai uang muka misalnya, kemudian sisanya 150 juta itu dari hutang bank, ya, sehingga dari satu aset ini mungkin bisa diperoleh sumbernya itu dari dua, yaitu bisa dari pemilik perusahaan, ya, atau bisa dari hutang bank. Kemudian berikutnya, ya, contoh aset yang lain adalah misalnya untuk operasional administratif itu perusahaan punya peralatan komputer, ya, misalnya nilainya 50 juta. Nah, 50 juta ini sepenuhnya itu berasal dari utang pemasok, artinya mungkin perusahaan itu membeli komputer, ya, kemudian bayarnya misalnya 2 bulan atau 3 bulan berikutnya, ya, sehingga ini asal sumbernya itu dari utang pemasok. Nah, dari sini kita bisa identifikasi, ya, bahwa di sebelah kiri itu ada yang namanya kita sebut sebagai aset, ya. Itu kalau kita jumlahkan totalnya 750 juta, ya. Dan ini harus sesuai dengan dari sumbernya tadi, ya. Kita identifikasi dari sebelah kanan, ya. Kalau misalnya dari pemilik perusahaan, maka kita mengidentifikasinya sebagai dari ekuitas, komponen dari ekuitas. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa dari ekuitas itu ada sekitar 550 juta, ya. Kemudian selain dari ekuitas di situ ada yang diperoleh dari hutang atau kewajiban, ya. Kita bisa identifikasi di situ ada 150 juta dari hutang bank, kemudian 50 juta dari hutang pemasok. Sehingga kita bisa identifikasi di situ komponen aset yang berasal dari liabilitas atau kewajiban itu adalah sebesar 200 juta. Sehingga kita total sama dengan yang berada di aset, yaitu sekitar 750 juta. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa setiap transaksi keuangan yang ada di perusahaan itu
nantinya mestinya akan mempengaruhi komponen-komponen yang ada di persamaan dasar akuntansi. Nah, pemahaman ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencatat atau melakukan penjurnalan. Nah, sebelum itu kita perlu mengidentifikasi dulu ya bahwa nanti di aset itu bisa kita klasifikasikan, ya kita perlu pahami dulu definisinya apa, kemudian nanti klasifikasinya bagaimana, kita perlu memahami terkait dengan hal ini. Kemudian nanti kita juga akan melihat tentang kewajiban dan liabilitas, ya atau liabilitas, kemudian kita juga perlu memahami terkait dengan ekuitas. Nah, yang pertama, ya kalau kita rumuskan dulu persamaan dasar akuntansi, itu ada aset, itu berarti kita bisa lihat bahwa aset itu diperoleh dari kewajiban dan juga ekuitas, ya sehingga jumlah total keduanya itu harus sama. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu yaitu mengenai aset atau harta. Ya. Kalau kita definisikan aset atau harta adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari bagi entitas. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama adalah aset ini tidak hanya atau didefinisikan hanya yang dimiliki saja, tetapi aset yang dikuasai oleh perusahaan itu kita bisa masukkan atau kita bisa klasifikasikan menjadi aset atau harta. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada kata diharapkan memberikan manfaat di kemudian hari. Ya. Karena kita perlu melihat bahwa semua aset yang dimiliki oleh perusahaan atau dikuasai itu tidak sepenuhnya bisa 100% itu kembali kepada atau memberikan manfaat bagi entitas. Misalnya apa? Misalnya piutang. Ya. Piutang itu kita tidak bisa meyakinkan 100% bahwa itu akan dibayarkan kembali oleh customer kita misalnya, ya karena kita bisa melihat ada kemungkinan, ya ada ketidakpastian bahwa misalnya customer kita itu meninggal misalnya atau mungkin bangkrut dan lain sebagainya, sehingga di situ ada kemungkinan piutang itu tidak bisa dibayarkan kembali oleh pelanggan, ya sehingga di sini ada prinsip kehati-hatian bahwa aset itu mungkin tidak semuanya bisa kembali kepada atau memberikan manfaat bagi entitas, sehingga di sini kita bisa definisikan adalah ada diharapkan memberikan manfaat. Nah, kita perlu nanti melihat ya klasifikasi dari aset atau harta. Ya. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan ya dari aset atau harta itu ada aset lancar, ya, kemudian ada aset non lancar dan juga ada aset tak berwujud. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, aset lancar itu adalah aset di mana umur ekonomisnya itu kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun biasanya. Ya. Contohnya apa? Misalnya kas dan setara kas, atau misalnya bahan habis pakai, ya ATK, atau ini kalau misalnya perusahaan laundry itu ada misalnya bahan habis pakainya itu misalnya deterjen, ya di situ kita bisa melihat bahwa deterjen itu mungkin dipakai di operasional perusahaan kemudian dia habis kurang dari 1 tahun, ya sehingga kita bisa klasifikasikan itu menjadi bahan habis pakai, ya sehingga termasuk kategori dari aset lancar di mana dia memberikan manfaat ekonomi itu kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun, ya. Kemudian yang kedua adalah aset non lancar. Ya. Aset non lancar ini aset yang umur ekonomisnya itu lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada tanah, kemudian ada bangunan, kemudian ada peralatan dan juga truk. Ya. Kenapa ini masuk aset non lancar? Karena kita bisa lihat bahwa tanah atau mungkin bangunan itu kalau kita pakai 1 tahun itu akan bisa kita pakai lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi dia bisa memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, ya mungkin bisa sampai 20 tahun misalnya untuk gedung, atau mungkin peralatan mesin cuci tadi itu bisa kita pakai misalnya 5 tahun misalnya, sehingga tidak habis dalam 1 periode akuntansi atau dalam waktu 1 tahun, sehingga kita klasifikasikan menjadi aset non lancar. Ya. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah aset tak berwujud. Ya. Nah, aset tak berwujud ini merupakan aset non moneter di mana dia teridentifikasi gitu ya, bisa diidentifikasi dan dia biasanya bentuknya tanpa bentuk fisik atau tanpa wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, ya. Sehingga mungkin bentuknya hanya sebuah dokumen gitu ya. Contohnya misalnya apa, paten, hak cipta, yaitu mungkin bentuknya hanya sebuah dokumen ya, tetapi itu memberikan manfaat ekonomi bagi entitas ya, sehingga kita bisa klasifikasikan ini menjadi aset atau harta, ya. Unsur berikutnya yaitu liabilitas atau kewajiban, ya. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu ya, bahwa liabilitas atau kewajiban ini merupakan
kewajiban saat ini yang timbul ya sebagai akibat peristiwa masa lalu ya, yang penyelesaiannya itu mengakibatkan ada arus keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki entitas ya, sehingga kalau kita lihat di sini ya ada beberapa term penting gitu ya. Misalnya apa? Di sini adalah kewajiban saat ini. Artinya apa? Ya, ketika ada kewajiban misalnya hutang ya, sehingga di situ misalnya ada hutang bank 500 juta, maka saat ini itu perusahaan punya kewajiban untuk membayar ya kepada bank itu sebesar 500 juta. Nah, ini adalah akibat dari transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga kewajiban itu selalu didahului dengan transaksi terlebih dahulu, kemudian baru muncul kewajiban. Sehingga di sini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, ya kita sebut sebagai transaksi tadi. Ya. Nah nanti ini untuk menyelesaikan kewajiban itu kita harus mengeluarkan sumber daya, ya tadi misalnya membayar dengan uang atau mungkin dengan aset yang lain untuk menyelesaikan dari kewajiban ini. Sehingga di sini nanti ada arus keluar sumber daya dari entitas. Nah klasifikasinya seperti apa? Kita bisa lihat ya, bahwa liabilitas atau kewajiban itu kita bisa klasifikasikan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek ya, dan juga kewajiban jangka panjang ya. Kewajiban lancar itu artinya apa? Bahwa kewajiban itu harus segera dilunasi atau diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Misalnya apa? Ada hutang usaha, hutang beban, dan juga pendapatan diterima di muka ya. Misalnya apa, kalau utang beban misalnya hutang gaji gitu ya, gaji karyawan mungkin tanggal 30 itu belum dibayarkan, baru dibayarkan itu misalnya tanggal 1. Nah, di situ tanggal 30 itu perusahaan harus mengakui bahwa di situ ada hutang gaji yang harus diselesaikan di bulan berikutnya ya. Sehingga ini kita klasifikasikan menjadi kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Kemudian kewajiban jangka panjang ya, itu kita bisa definisikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi atau diselesaikan itu jangka waktunya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Misalnya apa? Hutang bank atau hutang hipotek ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa hutang bank itu mungkin ya seringkali itu diselesaikan atau kewajibannya itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Misalnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun ya. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu terkait dengan ekuitas ya. Nah, ekuitas ini biasa kita sebut sebagai hak residu pemilik. Artinya apa? Ya, bahwa pemilik ya ini adalah klaim dari pemilik terhadap aktiva perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Artinya apa? Bahwa ketika misalnya perusahaan itu dilikuidasi gitu ya, kemudian asetnya itu kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban ya, sehingga sisa setelah semua aset digunakan untuk melunasi kewajiban itu menjadi haknya pemilik, sehingga kita sebut sebagai hak residual pemilik untuk ekuitas ini ya. Nah, beberapa komponen yang mempengaruhi ekuitas itu misalnya pendapatan operasional perusahaan misalnya ya, sehingga dari operasional perusahaan itu nanti pada akhirnya akan menambah ekuitas, atau misalnya beban itu nanti akan mengurangi ekuitas, atau juga prive ya, pengambilan dari pemilik ya dari ekuitas itu nanti juga akan mengurangi dari jumlah ekuitas. Dari 3 komponen tadi ya, ada aset, kewajiban, dan ekuitas ya, itu kita klasifikasikan menjadi yang kita sebut sebagai akun real. Artinya apa? Akun itu nanti akan terbawa terus di laporan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Kita bisa lihat tadi ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban ini adalah kita sebut atau kita klasifikasikan menjadi akun nominal. Karena apa? Karena nanti pendapatan dan beban itu setiap akhir periode itu akan ditutup ya, kemudian nanti di awal periode itu akan menjadi 0 kembali. Nah, sehingga ini kita klasifikasikan menjadi akun nominal. Nah, selisih dari pendapatan dan beban ini nanti akan kemudian mempengaruhi ekuitas. Kalau itu memang pendapatannya lebih besar dari beban, maka itu akan menambah ekuitas. Kalau bebannya itu lebih besar daripada pendapatan, maka itu nanti akan mengurangi dari ekuitas. Nah, demikian penjelasan terkait dengan persamaan dasar akuntansi ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.